Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhenti, nggak kuat kita berhenti memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai sejauh ini Allah masih memberikan sesuatu yang paling utama dalam rumah tangga kita, bukan persoalan material, bukan persoalan fasilitas, tapi Allah masih memberikan satu yang paling hebat di rumah tangga kita, apa yang disebut dengan keberkahan itu. Nah, ayah dan bunda yang melakukan semua ta'ala, seperti ayah bunda, mudah-mudahan sama-sama kita pahami bahwa yang paling berharga dalam rumah tangga kita adalah keberkahan. Ketika Allah mencabut keberkahan itu, sudah tidak ada lagi artinya apakah itu fasilitas, apakah itu kekayaan, apakah itu kita ikut pelatihan parenting sekian puluh kali, sudah nggak ada lagi gunanya karena keberkahan itu dicabut. Seperti yang juga ayah bunda ketahui, saya hanya sedang mengingatkan diri saya, sebenarnya ini sama-sama belajar ayah bunda, bahwa setan atau jin yang paling hebat itu dari sekian banyak jin itu kan ditempatkannya itu di dalam rumah tangga, ya, di dalam rumah tangga. Jadi kalau ada semacam semacam evaluasi dilakukan oleh komandan-komandan jin atau setan itu, pernah dengar ya bunda ya, ada setan atau jin yang lapor gitu ke komandannya, Pak Komandan, saya sudah membuat 2 orang itu berkelahi, kemudian mereka bunuh-bunuhan. Nah, komandan setannya bilang, wah itu bukan prestasi, gitu ya. Kemudian ada lagi yang lapor, saya sudah membuat mereka itu tiba-tiba hancur-hancuran gitu, itu mah bukan prestasi gitu. Dari sekian banyak jin itu ngasih laporan, ngasih evaluasi ke komandan jinnya, ada satu jin atau satu setan gitu yang lapor ke komandannya. Dia bilang, komandan, saya sudah membuat di dalam sebuah rumah tangga itu, antara suami istri itu tiba-tiba mereka bertengkar dan memutuskan berpisah. Nah, kata komandan jin itu, inilah yang paling berprestasi. Nah ya bunda, kalau kita ngelihat kajian-kajian di Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang di rumah kita itu lebih banyak fasilitas-fasilitas jin dan setannya berkumpul, beraktivitas daripada keberkahan-keberkahan. Itulah sebabnya kita di dalam zikir kita, doa-doa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai dicabutlah keberkahan ini dalam rumah tangga gitu. Karena tadi yang saya sampaikan, ketika keberkahan itu dicabut, rasanya komunikasi dengan suami, dengan pasangan itu hambar. Rasanya di rumah itu hanya ya seperti just shelter, not home gitu. Kita nggak merasa lagi kehangatan, kita nggak merasakan lagi kelekatan, kita nggak merasakan lagi kedekatan, kita mungkin nggak merasakan lagi keterikatan, dan bahkan mungkin sampai paling yang tinggi, kita nggak merasa lagi keterlibatan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena memang ruang jin dan setannya terlalu banyak, dan ruang keberkahannya itu memang sangat sedikit. Ayah bunda yang melakukan semua ta'ala, salawat dan salam dari Rasulullah Muhammad SAW, kita memohon kepada Allah di semua keterbatasan kita, keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu, kita memohon mudah-mudahan Allah dari hari ke hari membimbing kita, menunjuk dan jalan kepada kita bagaimana sebenarnya mengasuh dan mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan nanti kita kalau beberapa orang ulama, salah satu ulama angkat Ibnu Abdullah Nasir Uluan itu menyampaikan bahwa janganlah sampai kita nanti berbaris di yaumul hisab itu di barisan orang tua yang orang tua yang bangkrut ya, gitu ya istilahnya, orang tua yang bangkrut. Orang tua yang bangkrut itu seperti apa? Orang tua yang di dunia dia merasa habis-habisan mengasuh, mendidik anak-anaknya, gitu ya.
sudah cari uang kemana-mana, waktu dihabiskan gitu. Tapi ketika dibariskan dia yaumul hisab oleh Allah SWT, dia dibariskan orang tua yang bangkrut. Nah, ulama menceritakan, kemudian bertanya kepada malaikat, ya Allah, malaikat, kenapa kami ada di barisan ini? Gitu. Bukankah kami di dunia sudah begini, begini gitu. Nah, Ustaz Abdul Nasirulwan menjelaskan, nanti akan dijelaskan bahwa akan ditanya sama Allah SWT lewat malaikatnya, akan ditanya barisan orang tua yang bangkrut ini, pertanyaannya gimana? Pertanyaan itu akan sesuai dengan setiap tahap perkembangan anak kita masing-masing, gitu ya. Misalnya begini, ketika anakmu berumur 0 sampai 2,5 tahun, 0 sampai 3,5 tahun, gitu. Apa yang kau lakukan? Nah, seperti ayah bunda ketahui juga bahwa kita kan sudah ada petunjuk-petunjuk ya masing-masing ya. Misalnya di umur 0,5 tahun, 0,7 tahun itu, kalau dalam Al-Quran kita rujukannya kemana gitu ya. Nanti di umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun rujukannya kemana. Kemudian umur 15 tahun rujukannya kemana. Nah, nanti kita akan ditanya apakah ketika anak kita berumur 0,7 tahun, rujukannya sesuai enggak yang ada di dalam Al-Quran, enggak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau ternyata kita tidak sesuai, nah itulah yang kita dikatakan bangkrut gitu. Merasa sudah habis-habisan, ternyata Allahu Akbar, kita nggak melakukan itu. Ambil contoh gini, ayah bunda. Kalau di umur 0,7 tahun, 0,5 tahun itu, salah satu rujukannya dalam mengasuh mendidik anak-anak kita dalam agama kita adalah apa yang sering kita baca di surat An-Nahl 78 itu, ayah bunda. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Jadi sudah aku keluarkan kata Allah, engkau dari rahim ibumu dan engkau nggak tahu apa-apa, gitu, nggak tahu apa-apa. Nah, kemudian ada 3 hal yang Allah kembangkan, Allah berikan potensi yang sangat besar. Melalui 3 inilah nanti kualitas anak kita ketika dia berumur 15 tahun ke atas, ketika dia menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang pemimpin keluarga, pemimpin kantor, pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin kecamatan, pemimpin kelurahan, akan ditentukan, dilihat di umur 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 7 tahun. Apa itu? Lewat yang 3 ini, tadi yang Allah sebutkan. Wajalakum sam'a wal absar wal afidah. Apa yang engkau perdengarkan lewat pendengarannya, apa yang engkau perlihatkan lewat penglihatannya, apa yang engkau tanamkan lewat sanubarinya. Nah, kalau di dalam tarbiyatul aulad fil Islam, ya, pendidikan anak dalam Islam, semua anak yang umur 0 sampai 7 tahun atau 0 sampai 8 tahun, kurikulumnya berdasarkan yang 3 ini. Mau kita mendirikan PAUD, TK atau SD, kurikulumnya berdasarkan yang 3 ini. Nah, nanti Allah akan tanya, pendengaran anakmu, gitu misalnya, di umur-umur itu, di umur 0 sampai 7 tahun, itu kamu pendengarkan apa? Gitu ya misalnya. Siapa yang memperdengarkan Al-Quran? Yang baca Al-Quran siapa? Gitu-gitulah, itulah ya. Nah, kita memohon nih kepada Allah Subhanahu wa taala, saya terutama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita mengikuti apa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Ayah bunda, ini sebenarnya bukan kajian karena saya nggak pas juga untuk memberikan kajian. Ini hanya sharing, gitu ya, sharing. Dan saya punya abang yang saya cintai, yang saya hormati, Bang Zul. Nah, saya karena ingin menginikan beliau gitu, Bang, karena di ahli hidayah dan sekitarnya. Diskusi kita nih, ayah dan bunda, adalah soal prinsip pengasuhan. Nah, kalau prinsip pengasuhan itu kan kalau ada 2 kata, ada prinsip, ada pengasuhan, gitu ya bunda ya. Ada prinsip, kalau prinsip itu ayah bunda ya, sesuatu yang mungkin sifatnya mutlak ya, mutlak lah, nggak bisa kita nego lah kalau prinsip ya. Misalnya prinsipnya kalau orang Islam tuh dia bersyahadat, itu prinsip ya ayah bunda ya gitu. Prinsipnya kalau kita naik angkot misalnya gitu ya, di mana gitu kemana ya, di Bintaro, di sektor berapa ke berapa, misalnya kalau ada angkot gitu. Prinsipnya ya, memang dia harus ada, enggaknya ada gasnya enggak gitu ya, ada remnya enggak itu angkot gitu. Kalau nggak ada rem, nggak ada gasnya, mungkin kita nggak mau naik. Kenapa nggak mau naik? Karena prinsipnya gitu ya, atau nggak ada mesinnya gitu ya, itu prinsip. Jadi sesuatu yang menurut saya mutlak, membuat kita terikat dan terlibat, gitu ya, membuat kita terikat dan terlibat. Jadi saya ngambil contoh naik angkot gitu ya,
Kita tanya sama sopirnya, ini ada mesinnya nggak? Oh ada. Ini ada gasnya ada, ini ada remnya nggak? Ini ada gitu. Sopirnya ada sini nggak ada. Oh prinsipnya sudah selesai. Kata sopir angkot, prinsipnya apa? Bapak naik dan harus bayar sama saya. Kalau nggak bapak nggak bayar, bapak turun. Itu prinsip juga. Jadi memang prinsip. Jadi saya naik ke angkot, saya terikat sudah dengan peraturan ada yang diangkut dan saya terlibat. Gitu. Nah prinsip ini nanti kalau kita gabungkan dengan pengasuhan, nah kalau pengasuhan itu kan ayah bunda ya, pengasuhan itu kan kalau bahasa kita itu bagaimana kita mengasah, mengasih, mengasuh ya. Pengasuhan itu loh bagaimana kita menghebatkan jasad ya gitu ya, menjaga kehebatan jasad anak kita, kemudian akal anak kita dan ruh anak kita. Gitu ya bunda ya. Mengasah, mengasih, mengasuh. Nah gitu ya. Pengasuhan ini seperti yang ayah bunda juga sudah lakukan gitu ya. Dan idealnya dilakukan oleh sepasang. Nah, sepasang ya, sepasang. Sepasang ini pasti dia berbeda. Sepasang mesti berbeda, kiri kanan gitu ya, atas bawah, apalagi itu, oke kanan atas bawah, gitu lah dia sepasang. Artinya memang datang dari dua yang berbeda gitu ya. Ayah bunda datang dari dua pola yang berbeda, pola pengasuhan yang berbeda. Dan nggak bisa kita samakan, memang harus berbeda. Cuman karena dia berbeda, itulah hebatnya kita menjadi masing-masing menjadi komplementer masing-masing, gitu ya bunda ya, ayah ya. Ayah mengisi ibu, ibu mengisi ayah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, karena kita berbeda itu, kamu adalah pakaian dia, dia pakaian kamu. Karena masing-masing kita tuh ada aibnya kan gitu ya bunda ya. Ada yang kita nggak lengkap lah kita gitu ya, karena misalnya satu berasal dari mana gitu ya, satu dari sektor satu, yang satu sektor dua, itu padahal sektornya deket gitu, itu aja berbeda gitu, itu aja berbeda. Nah masing-masing adalah komplementer, jadi bukan masing-masing ini bukan pemain pengganti, tetapi dia saling isi mengisi. Nah itulah sebabnya ya dan bunda yang melakukan Allah SWT, karena itu karena kita saling mengisi ini pasti ada titik jenuhnya gitu ya bunda ya. Dia titik aduh kenapa ya si bapak masih begini-begini aja, udah nikah 10 tahun 15 tahun 20 tahun. Nah Allah menyiapkan itu ada ya setidak-tidaknya itu 30 sesi pelatihan. Nah, 30 sesi pelatihan panjang ya. Kapan itu di bulan Ramadan ini? Nah, seperti yang kita baca di ayat Al-Baqarah 183 sampai 187, terutama di 187. Itu Allah mengingatkan betul bahwa ada setidaknya 5 hak besar yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Gitu ya, ayah bunda ya, yang sudah kita laksanakan selama 11 hari ini. Bahkan 5 hal besar ini, kata Rasulullah SAW, itu nggak bisa kita siapkan hanya di bulan Ramadan. Sudah harus dipersiapkan di 2 bulan sebelumnya. Ada Rajab, ada Sya'ban. Gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan masa sesi pelatihan 30 hari ini, 30 kali ini, itu persiapannya ada di 2 bulan. Gitu. Nah, salah satu sesi pelatihan yang paling hebat itu adalah di ayat 187, yaitu pelatihan keluarga, ketahanan keluarga. Yang Allah sebutkan, hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Jadi bagaimana kita memperbaiki keluarga kita, apakah itu dengan pasangan, apakah itu dengan anak-anak kita. Nah, salah satu ayah dan bunda dari sesi pelatihan itu, sesi pelatihan kan ada 5 modul ya. Yang pertama 183 itu kan ada modul Al-Qur'an, puasa gitu, ada modul Al-Qur'an, ada modul bermasyarakat, ada modul dengan diri sendiri, nah kemudian ada modul keluarga, ketahanan keluarga ini. Nah, di dalam modul ketahanan keluarga itu ada modul yang sangat luar biasa. Namanya modul itu prinsip pengasuhan. Yang tadi kita bahas. Jadi prinsip pengasuhan itu adalah sesuatu yang memang nggak bisa kita nego di dalam pengasuhan. Sesuatu yang ada di basic sebenarnya. Sesuatu yang ada harusnya sudah kita sepakati di bagian fondasi dalam rumah tangga kita. Kalau di parenting itu fondasinya setidak-tidaknya di 5 tahun awal. Di 5 tahun awal pernikahan, kita sudah berbicara soal prinsip pengasuhan ini. Kita sudah antara suami dan istri sudah bicara prinsip pengasuhan, sudah harus sama nih pengertiannya tentang prinsip pengasuhan. Nah, berapa banyak prinsip pengasuhan itu? Banyak ayah dan bunda, banyak gitu ya. Nah, saya hanya sharing, hanya ngajak ayah bunda diskusi beberapa prinsip pengasuhan yang menurut hemat saya itu sangat-sangat prinsip. Nah, gitu ya. Baik.
Yang pertama itu prinsip pengasuhan adalah anak itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang takdir itu memang yang ya Allah mentakdirkan dalam anak itu takdir Allah itu ada dua hal yang ditakdirkan kepada kita. Satu, Allah mentakdirkan kita adalah orang tua dari si anak. Nah, gitu ya, orang tua dari si anak. Jadi kita memang ditakdirkan menjadi orang tua, ya, menjadi orang tua dan kemudian ada takdir jadi anak. Nah, jadi anak itu takdirnya cuma dua, jadi anak laki-laki, anak perempuan. Ya, di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan Allah memang meminta kita menstimulan anak laki-laki dengan cara laki-laki, anak perempuan dengan cara perempuan. Nah, takdirnya begitu. Takdir menjadi orang tua seperti apa? Takdir menjadi orang tua ya kita memang ditakdirkan menjadi pengarah, menjadi muajih gitu ya, menjadi penasehat anasehah misalnya, menjadi apalagi pendidik, ya, menjadi murabiah, menjadi murabi, menjadi apalagi menjadi toladan misalnya, ya menjadi toladan. Ya, itu memang Allah takdirkan, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, anak-anak sudah menganggap kita sebagai tadi itu sebagai penasehat, sebagai toladan dan lain-lain. Nah, takdir menjadi anak sudah barang tentu ayah dan bunda dalam menghormati takdir Allah tadi, kalau punya anak laki-laki, kita menstimulannya dengan cara anak laki-laki. Kalau anak perempuan, menstimulannya dengan anak perempuan. Nah, seperti yang ayah bunda ketahui bahwa di setiap tahap perkembangan itu ada cara-caranya, gitu ya bunda ya. Misalnya, kalau punya anak 07 tahun sampai 08 tahun itu, siapa yang paling yang bukan saya membagi-bagi bahwa ini tugasnya ibu, tugas ayahnya, bukan, tapi dua-duanya bertugas di setiap tahap perkembangan. Tetapi ada tahap perkembangan yang anak-anak sangat membutuhkan ada sedikit kelebihan satu langkah gitu. Kalau 0 sampai 7 tahun itu majulah ibunya satu langkah, nah ayahnya membantu ibunya. Kenapa di umur 7 tahun itu ibunya yang maju selangkah? Karena memang pengalaman ibu sudah sangat luar biasa. Ada dua hal paling sulit di dalam hidup ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mampu hanya dilakukan oleh ibu, hamil dan menyusui. Ya, jadi memang di umur 7 tahun itu ibu yang paling hebat. Jadi ayah menghebatkan ibu, membantu ibu, make-up ibu. Apa aja yang dilakukan, yang itu, yang orang sering mengenalnya dengan 5K itu. Kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan. Nah, ini ibu lakukan, nah ayah bantu, gitu ya, ayah bantu. Nah, kalau nanti anak-anak berumur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun, nah, itu ibu mundur sedikit, ayahnya yang maju selangkah. Nah, kenapa? Karena di umur itu, nah itulah saatnya ketika kita menjawab firman Allah Subhanahu wa taala bahwa anak laki-laki kita harus kita laki-lakikan. Anak perempuan kita harus perempuankan. Jadi sudah ada dua cabang nih yang kita menstimulannya berbeda, konsekuensinya juga berbeda. Nah, siapa yang paling depan, siapa coachnya yang terbaik ini adalah ayahnya, gitu ya. Nah, itulah sebabnya nanti ayah dan bunda, kalau nanti anak-anak kita nggak mendapatkan ayahnya di umur 7, 14 tahun, atau 15 tahun itu, nah inilah yang nanti orang sering mengenalnya dengan fatherlessness gitu ya, fatherlessness itu. Itulah nanti anak-anak kita mungkin akan tumbuh 15, 16 tahun ke atas itu, kelaki-lakiannya nggak muncul atau keperempuanannya nggak muncul. Nah, bagusnya ayah dan bunda yang berkata taala memang ini sudah kita bicarakan di awal-awal pernikahan. Nah, kalau ulama itu menyebutkan di 5 tahun awal pernikahan. Baik, itu yang pertama. Ayah, saya waktunya sedikit aja, mungkin nanti kita berdialog. Ada sahabat saya, sahabatnya Bang Zul juga, di sini ada Bu Yuli. Nah, Bu Yuli juga aktif di parenting, nanti kita diskusi sama-sama. Yang kedua prinsip itu, yang satu adalah prinsip pengasuhan itu takdir, gitu. Jadi kita ini ditakdirkan menjadi orang tua. Nah, menjadi orang tua itu apa takdirnya? Dia harus menjadi penasehat, ya. Dia harus menjadi pengajar, pendidik, ya, murabiah. Dia harus menjadi sumber rujukan. Dia harus menjadi toladan. Ya, itu tadi ayatnya, ya. Ada lagi takdir anak laki-laki, anak perempuan. Berbeda caranya kita menstimulan anak laki-laki dan perempuan. Nah, berikutnya prinsip pengasuhan berikutnya adalah anak itu amanah. Nah, anak itu amanah adalah memang prinsipnya kalau anak itu amanah, kita nggak boleh ngasih amanah anak ini kepada orang lain, gitu ya, bunda ya. Yang diamanahkan Allah kepada kita lewat anak itu ada dua, gitu bunda ya. Yang pertama amanah tubuhnya, nah, yang ada di tubuh anak-anak kita.
Sering orang menyebutnya ini amanah pertumbuhan, gitu Bunda ya. Nah, yang kedua itu adalah amanah di luar dari tubuh. Sering orang menyebutnya dengan amanah perkembangan. Ya Bunda ya, Ayah Bunda ya. Kalau amanah pertumbuhan itu, Ayah Bunda sudah sepakatlah insya Allah ya, supaya kita nanti lempeng ngejawab semua pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala soal amanah ini, sudah barang tentu segala sesuatu yang berhubungan tubuh anak-anak kita nggak mau lah membawa sesuatu yang ke rumah kita itu, yang akan dimakan sama diminum anak-anak kita itu, yang subhat apalagi haram. Itu penting ya. Karena ternyata kalau kita baca buku-buku tentang akhlak itu, ternyata apa yang dimakan dan minum anak-anak kita itu pengaruhnya sangat besar kepada akhlak anak kelak kemudian hari. Nah, jadi amanahnya memang amanah pertumbuhan itu yang makan, yang masuk ke dalam diri anak itu yang baik-baik saja, yang halal dan baik. Itu satu. Nah, ini sudah kita sepakat lah insya Allah. Itulah sebabnya para ayah dan bunda mencari uang untuk kehidupan itu kan memang harus mati-matian menjaga yang ini. Nah, kemudian amanah perkembangan. Amanah perkembangan ini, kalau dalam terbitul aulad Islamiyah, pendidikan anak dalam Islam, perkembangan ini agak lebih banyak sebenarnya porsi yang harus kita berikan kepada perkembangan ini. Seperti misalnya bagaimana melatih akhlak itu perkembangan, bagaimana melatih berkomunikasi dengan anak itu perkembangan, bagaimana mendisiplinkan anak, bagaimana misalnya memberikan konsekuensi ke anak itu perkembangan. Nah, ini yang sebenarnya lebih banyak. Nah, ayah bunda, kalau ayah bunda lihat ada penelitian-penelitian, ada di grandparent survey dan mana-mana itu, agak sayangnya di Indonesia, gitu, sayang di Indonesia, orang tua Indonesia nggak terlalu memberikan perhatian yang banyak di perkembangan, di amanah perkembangan ini. Lebih banyaknya di amanah pertumbuhan. Ya bunda ya, amanah pertumbuhan. Misalnya begini, kita orang tua mungkin ya, bukan orang tua di yang di sini ya, kita mungkin secara nggak sadar lebih banyak mengurus pertumbuhannya daripada perkembangan. Kita lebih banyak mungkin bertanya kepada anak-anak kita yang kita khawatirkan itu udah makan belum? Makannya gimana? Udah dihabisin makannya atau apa gitu ya Bunda ya. Tapi kita jarang bertanya persoalan misalnya perkembangan kejiwaan anak-anak kita. Misalnya pagi-pagi kita nyana, kamu bahagia nggak nak pagi ini? Atau menjelang tidur misalnya kita tanya sama anak kita, apa yang kamu mau sampaikan ke ayah dan ibu? Nah, gitulah ayah dan bunda ya. Nah, insya Allah ini semua udah ayah bunda lakukan lah insya Allah. Kenapa kita penting betul prinsip pengasuhan amanah ini? Karena kelak kemudian hari Allah akan minta pertanggungjawabannya. Nah, itu yang tadi saya bilang itu. Jangan-jangan kita sebagai orang tua yang bangkrut kelak kemudian hari merasa sudah habis-habisan mencari uang, mencari apa, tapi nanti Allah tanya, siapa yang ngajarin Al-Quran ke anakmu? Siapa yang banyak mendengarkan Al-Quran ke anakmu? Gitu mungkin nanti kita tanya, nanti kita bingung gitu ya Bunda. Siapa yang ngajarin sholat? Siapa yang ngajarin puasa sampai ngajarin? Nanti kita bingung. Khawatirnya supaya kita nggak berada nanti berbaris dia mulai hisab di barisan yang bangkrut, otomatis memang ini yang harus kita lakukan. Kita lakukan apa prinsip pengasuhan yang sudah Allah gariskan ini. Nah, ayah dan bunda, prinsip yang ketiga yang tadi sudah saya sebut. Yang pertama takdir, yang pertama anak itu takdir Allah, anak itu amanah Allah, yang ketiga Allah akan minta pertanggungjawaban. Itu prinsip. Jadi nanti akan kacau balau dalam pengasuhan anak itu saling salah menyalahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena prinsipnya nggak sama. Kalau prinsipnya bahwa nanti Allah akan minta pertanggungjawaban, mungkin sudah tidak ada lagi ayah yang mengatakan, aku nyari uang aja ya. Urusan-urusan nanti yang anak sholat gimana, anak ngajinya gimana, itu bukan urusanku. Mungkin udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena prinsipnya sudah sama. Si ayah sudah tahu bahwa prinsipnya bahwa dia akan minta pertanggungjawaban, nanti juga ibu sudah tahu, jadi udah nggak ada perbedaan. Artinya apa? Mereka akan bekerja sama berdua gitu ya, karena prinsipnya sudah sama. Yang jadi berat itu prinsipnya nggak sama, gitu bunda ya, gitu nggak sama. Yang satu membangun, satu membongkar, itu nggak sama. Satu ketika lagi azan lagi apa, satu bilang, dek, mbak, mas, oh ya TV-nya dimatiin gitu. Sampai yang satu bilang nggak usah, ntar aku lagi nonton gitu. Satu lagi membangun, satu lagi meruntuhkan, nah, gitu ya. Ini yang walaupun sehebat apapun fasilitas di rumah, nggak ada artinya nanti ketika hal-hal yang prinsip ini nggak sama. Baik ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 3 tadi ya. Takdir, amanah, tanggung jawab. Yang keempat itu adalah
di umur 0 sampai 8 tahun itu Allah tidak mewajibkan orang tua mengajarkan kemahiran. Ya, tidak mewajibkan mengajarkan kemahiran. Oh, boleh diajarkan kemahiran, boleh diasah, diasuh, dilatih ke bakat dan minatnya, sangat boleh. Tetapi Allah yang justru Allah wajibkan itu adalah kesolehan. Nah, gitu ya Bunda ya. Jadi maksudnya begini, jadi di tahap umur 0 sampai 7 tahun itu wajibnya soleh sebenarnya. Soleh. Oh, boleh ngelatih ini Ayah Irwan, boleh. Tetapi kalau kita ngelatih bola, ngelatih kesenian, ngelatih apa, boleh. Tapi jangan sampai tidak ngelatih menghebatkan kesolehan anak-anak kita. Nah, gitu ya Bunda. Nah, kesolehan ini sangat berkait sekali dengan itu pemahaman kita yang tadi itu Ayah Bunda. Apa yang kita dengarkan lewat pendengarannya, apa yang kita lihatkan lewat penglihatannya, apa yang kita masukkan lewat hati nuraninya. Nah, kemudian ayah bunda yang melakukan Allah Ta'ala yang berikutnya itu adalah prinsipnya adalah lakukanlah, lakukanlah ikhtiar berikhtiar, nanti urusan hasilnya nggak usah dipikirkan ayah. Jadi tugas kita ini adalah melakukan yang terbaik. Oh, misalnya pertanyaan Ayah Irwan, saya sudah terlambat, anak saya sudah besar, oh nggak apa-apa. Lakuin aja, perbaiki aja. Nanti ada perubahan nggak di anak saya? Mau ada perubahan atau tidak, itu urusan Allah. Itu ranahnya Allah. Tugas kita hanya melakukan. Oh, Ayah Irwan, selama ini saya ternyata prinsip saya dengan istri berbeda, gitu. Misalnya apa? Soal anak itu amanah Allah. Saya kadang-kadang berpikir bahwa udahlah urusan mah istri aja. Saya mah nggak ada urusan dengan pendidikan, perkembangan, apa nggak urusan. Oh, kalau kita sudah mulai tahu sekarang, apalagi bulan Ramadan, nah sudah kita lakukan aja gitu. Nanti bagaimana cara membayar hutangnya dan lain-lain, nanti kita diskusikan insya Allah. Mungkin gitu Bang Zul yang bisa saya sampaikan, bahan diskusi sebenarnya ya. Kalau ada yang mau kita diskusikan, ada yang mau kita tanyakan, ada yang bisa saya jawab. Nah, kalau nggak mampu saya jawab, nanti saya tanya kepada orang yang lebih mampu insya Allah. Dari saya itu, saya mohon maaf, minta ampun kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.